Mantap. Kumaha Pak? Bagerhun gaskeun. Assalamualaikum. Doa terbaik untuk kalian semua. Semoga sehat selalu dan diberikan rizki yang melimpah. Hari ini saya ajak kalian touring dan camping virtual ke Lamping Kidang, Kuningan. Hanya dengan biaya masuk mulai dari 20 ribuan, kita bisa dapat view Gunung Ciremai dan gemerlap lampu kota di malam hari. Penasaran gimana serunya? Tonton video ini sampai habis. Let's ride and camp. Tepat jam 2 siang, kami memulai perjalanan touring dari Cibiru, Bandung. Rencananya, kami akan menyusuri jalur arteri Sumedang, dan sebelum sampai di Kuningan, kita akan mampir dulu buat mengisi tenaga di Empal Gentong Haji Aput Cirebon yang legendaris. Saat ini, kami sudah memasuki wilayah Jatinangor, kawasan pendidikan yang sangat sibuk dan terkenal di Jawa Barat. Waspadai jam pulang kantor atau mahasiswa di Jatinangor karena biasanya terjadi kepadatan di sekitar gerbang kampus IPDN dan Unpad. Tetap fokus dan jaga jarak aman. Keep riding and stay safe. Update posisi, saat ini kami baru saja melewati Jatinangor, si kota pendidikan, dan sekarang sedang berada di wilayah Tanjung Sari. Jalur di sini sudah mulai terasa naik turun, dan udaranya pun makin segar. Sebentar lagi kita akan menghadapi tantangan legendaris, Cadas Pangeran. Barusan, kita telah melewati pintu tol Cisumdawu, tepatnya di Desa Pamulihan, Tanjung Sari, Sumedang. Kita melewati daerah Simpang, di mana jalan yang ke kanan adalah jalan alternatif ke arah Tasikmalaya atau ke Garut. Jika dari arah Cirebon tidak akan memutar ke arah Cibiru terlebih dahulu, bisa menghemat waktu perjalanan. Wah, Anda sekarang berada di Pamulihan Tanjung Sari, pusatnya oleh-oleh ubi Cilembu yang manisnya legendaris. Jika Anda melewati daerah ini, jangan lupa beli oleh-oleh ubi Cilembu, yang terkenal ubi madunya. Update lokasi. Kita sedang berada di daerah Cadas Pangeran. Hati-hati kalau mau melintas di daerah ini, terutama jika saat hujan, rawan longsor, dan sebelah kanan terdapat jurang yang cukup dalam. Tetap fokus. Di depan terdapat patung. Untuk mengenang peristiwa sejarah tersebut, di pintu masuk jalur Cadas Pangeran, arah Bandung menuju Sumedang, didirikan monumen yang menggambarkan Pangeran Cornel sedang bersalaman dengan Dendels sambil memegang hulu keris. Hingga tahun 2026, jalan ini tetap menjadi salah satu jalur utama yang menghubungkan Bandung dan Sumedang. Di Cadas Pangeran, terdapat satu prasasti utama yang menjadi bukti pembangunan Jalan Raya Pos atau Postweg pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat tahun 1811 sampai 1812, mencatat pimpinan proyek oleh Raden Demang Mangkupraja dan penelitian oleh Pangeran Kusumadinata. Nama Cadas Pangeran diambil dari aksi protes Pangeran Kusumadinata IX, yang lebih dikenal sebagai Pangeran Cornel, Bupati Sumedang saat itu. Saat meninjau pembangunan, Dendels disambut oleh Pangeran Cornel dengan cara yang unik. Sang pangeran menjabat tangan kanan Dendels menggunakan tangan kiri, sementara tangan kanannya siap menghunus keris di pinggang. Tindakan ini merupakan simbol protes keras atas penderitaan rakyat Sumedang
yang dipaksa bekerja di medan yang mustahil. Pangeran Cornel menyatakan bahwa rakyatnya tidak sanggup lagi meneruskan pekerjaan jika tidak dibantu dengan peralatan yang memadai. Melihat keberanian sang pangeran, Daendels akhirnya melunak dan memerintahkan pasukan Zeni Belanda untuk membantu pembangunan jalan tersebut menggunakan artileri atau meriam guna menghancurkan batu-batu cadas yang besar. Alhamdulillah, perjalanan kami sudah memasuki kota Sumedang atau dikenal dengan kota tahu. Tahu Sumedang sangat terkenal dengan cita rasa gurih, terutama dimakan saat masih hangat. Ong Bung Keng yang datang ke Sumedang dari Tiongkok pada tahun 1928. Di bawah pengelolaannya, tahu tersebut mulai dipasarkan secara luas. Popularitas tahu ini melonjak setelah Bupati Sumedang saat itu, Pangeran Arya Surya Atmaja, mencicipinya sekitar tahun 1928. Sang Bupati sangat menyukai rasanya dan memprediksi bahwa tahu tersebut akan laku keras jika dijual. Berbeda dengan tahu biasa, tahu Sumedang dikenal karena teksturnya yang renyah di luar dan kosong atau kopong di dalam setelah digoreng, memberikan rasa gurih yang khas. Ternyata, kota Sumedang menyimpan sejuta cerita, termasuk sejarah keberadaannya. Berdasarkan informasi, Sumedang berawal dari Kerajaan Sumedang Larang yang berdiri pada abad ke-16, dipimpin oleh Prabu Geusan Ulun dan dikenal sebagai pusat budaya Sunda yang memiliki peran penting dalam sejarah Jawa Barat. Kerajaan Sumedang Larang adalah kerajaan di Jawa Barat yang secara historis dianggap sebagai penerus legitimasi Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan lini masa sejarahnya, kerajaan ini mengalami 3 fase besar: masa klasik, Hindu-Buddha, masa Islam, hingga menjadi bagian dari Kesultanan Mataram. Memasuki wilayah Cimalaka Sumedang sekitar pukul 4 sore. Di depan terdapat simpang ke kiri jika mau masuk tol Cisumdawu, jika lanjut arah ke Kabupaten Subang melalui Jalan Cagak Subang. Lanjut lagi ke sejarah Sumedang. Asal-usul dan masa klasik. Pendirian. Menurut sumber tradisional, kerajaan ini berawal dari Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-8. 721 Masehi. Perubahan nama. Nama Sumedang Larang mulai digunakan pada masa pemerintahan Prabu Taji Malela. Nama Sumedang berasal dari filosofi Insun Medal Insun Madangan, yang berarti aku lahir untuk menerangi. Proses Islamisasi mulai pesat saat Ratu Pucuk Umun menikah dengan Pangeran Santri, Kusuma Dinata I, seorang ulama keturunan Sunan Gunung Jati, pada tahun 1530. Masa kejayaan terjadi di bawah pemerintahan Prabu Gesan Ulun, 1579-1601. Pada 22 April 1578, ia menerima penyerahan mahkota emas Binokasih dan atribut kerajaan dari 4 pembesar Pajajaran, Kandagalante. Peristiwa ini menandai Sumedang Larang sebagai pewaris sah tahta Sunda setelah runtuhnya Pajajaran. Pada masa ini, kekuasaannya mencakup hampir seluruh wilayah Jawa Barat, kecuali Banten dan Cirebon. Karena tekanan dari Kesultanan Banten dan ancaman Belanda, raja terakhir,
Prabu Surya Diwangsa, memutuskan untuk bergabung dengan Kesultanan Mataram pada tahun 1620. Sejak saat itu, status Sumedang Larang berubah dari kerajaan merdeka menjadi kabupaten atau wilayah bawahan dengan pangkat penguasa turun dari raja menjadi adipati atau bupati. Artefak sejarah kerajaan ini kini tersimpan di Museum Prabu Gesan Ulun di Sumedang, termasuk mahkota Binokasi, mahkota emas asli peninggalan kerajaan Pajajaran, gamelan pusaka, senjata tradisional, dan naskah-naskah kuno. Wah, perjalanan yang luar biasa. Tanpa terasa, kami sudah sampai di Cireki, Desa Bugel, Kecamatan Tomopaseh. Itu artinya Anda sedang berada di jalur legendaris yang menghubungkan Sumedang menuju arah Cirebon atau Majalengka. Mantap, Bagirhut! Melintasi jembatan Cimanuk di daerah Tomo ini menandakan kami sudah benar-benar meninggalkan wilayah Sumedang dan bersiap memasuki Kadipaten Majalengka. Dan sekarang kami melintasi jembatan Cilutung, terletak di perbatasan antara Kabupaten Sumedang, Kecamatan Tomo, dan Kabupaten Majalengka. Sungai Cilutung sendiri merupakan anak dari Sungai Cimanuk. Tanah nu urang nu mana Pak Jamal itu? Tanah nu urang. Wah, sudah sampai di Kadipaten Majalengka. Ini adalah titik strategis di mana kami mulai benar-benar keluar dari wilayah perbukitan Sumedang dan masuk ke dataran yang lebih terbuka. Berdasarkan informasi pada saat zaman revolusi kemerdekaan, Kadipaten lokasinya yang strategis sebagai pintu masuk ke wilayah pedalaman Majalengka dan Sumedang. Kadipaten sering menjadi medan pertempuran saat agresi militer Belanda I dan II. Wilayah jembatan Cimanuk dan Cilutung menjadi titik pertahanan penting bagi para pejuang kemerdekaan untuk menghalau pergerakan pasukan Belanda yang datang dari arah Cirebon. Kadipaten Majalengka terkenal dengan buah mangga gedong gincu. Meskipun budidaya utamanya di Majalengka secara umum, pasar tradisional Kadipaten merupakan salah satu pusat komoditas mangga ini. Mangga ini dikenal karena rasanya yang manis, aroma yang khas, dan warnanya yang menarik. Sering disebut kebanggaan Majalengka. Jadi kita ada di mana Pak Haji? Ada di Cirebon. 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 Nah, coba komennya dulu komennya. Udah, malu. Masih belum beres, oke ya. Kemana, Pak Mang? Mantap, padat, panas, dan Macet. macet. Loba ibu-ibu. Mana? Komen dong. Masa boleh jalan? Lain resep nu kitu teh. Resep coba dah eta, mama teh. Ini ada di SPBU di mana itu Jatiwanginya? Pasti Jatiwangi. Jatiwanginya. Sekitar jam 4:30 itunya ya. Ada. Oh iya. Paling sampai Cirebon jam 5-an lah ya. Jam 5:30 lah. Oh, berarti orang ke tempat tenda nginep langsung tidur ya? Langsung ngobrol. Ke mana Bapak teh? Ya ampun,
Harap hati-hati di wilayah Jatiwangi. Di sepanjang jalan banyak terdapat industri. Hal ini rawan kemacetan pada saat-saat tertentu, terutama saat pergantian shift, didominasi pengendara sepeda motor. Lamping kita, tujuan akhir langkah kita, meninggalkan kota, membuang segala luka, dingin menusuk, palu Tuhan menyapa, di bawah kaki Ciremai, kita bersama. Wah, sudah sampai di Palimanan ya. Dari posisi Anda saat ini di Jalan Oto Iskandar Dinata, Palimanan Timur, Cirebon, Anda sudah sangat dekat dengan kuliner khas Cirebon. Kita sandarkan raga, bagai satu jiwa selamanya. Bukan tentang jauh jalan yang ditempuh, tapi tentang siapa yang bertahan saat rapuh. Arah ke kiri adalah akses tol Palimanan Kanci, Plumbon, Cirebon. Bageru takkan pernah hilang. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di Empal Gentong Haji Aput yang terkenal sebagai kuliner andalan di kota Cirebon. Mantap! Nggak mau saya. Boleh mbak, sapi ya? Sapi berapa Pak? Seporsi lah. Sapi 2, kambing 1. Kambing ada yang mau lagi? Kambing 2. Siapa yang kambing? Siapa yang kambing? Es yuk sambut. Aku sate sapi, yang sapi itu. Jeruk panas dua. Sama jeruk panas. Pak Nevi minum apa? Jangan manis. Teh tawar, Pak, panas. Bapak minumnya apa tadi Pak? Jeruk panas. Udah. Ya. Pinggen. Kan yuk. Ini apa nih? Sapi. Ini kambing. Itu kambing, Pak. Kami mampir terlebih dahulu ke tempat teman-teman yang berada di Cirebon untuk sekedar istirahat dan sholat sambil menunggu ada rekan kami yang sudah lama tidak bertemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai berbincang melepaskan kangen, kami lanjutkan perjalanan menuju Kota Kuningan
Rasanya ingin segera menikmati malam dengan keindahan city light dari atas kaki Gunung Ciremai. Roda kendaraan perlahan membelah keheningan saat kami memasuki gerbang kota Kuningan. Suasana malam terasa begitu tenang, dengan lampu-lampu jalan yang menyambut hangat. Namun, kehangatan itu perlahan berganti menjadi embusan angin yang menusuk tulang saat arah kemudi mulai menanjak menuju kawasan Palutungan. Semakin tinggi kami mendaki kaki Gunung Ciremai, kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan yang berkelok. Di ketinggian sekitar 1100 mdpl, suhu udara turun drastis. Dingin yang pekat khas pegunungan mulai merayap masuk. Mesin kendaraan terus menderu, membawa kami lebih dekat ke arah Lamping Kidang, lokasi perkemahan yang menjadi tujuan akhir malam ini. Harga tiket untuk berkemah di Lamping Kidang, Palutungan, Kuningan adalah sekitar Rp25.000 per orang pada hari kerja, weekday, dan Rp30.000 per orang pada akhir pekan, weekend. Biaya ini berlaku per orang, bukan per tenda, dan biasanya sudah termasuk biaya parkir dan akses toilet. Bagi yang tidak ingin repot membawa perlengkapan, Lamping Kidang menyediakan fasilitas penyewaan peralatan camping seperti tenda, matras, dan sleeping bag. Bagi siapapun yang berani menembus malam di sini, jaket tebal dan pakaian hangat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dinginnya Palutungan tidak main-main, namun semua rasa menggigil itu terbayar lunas. Di sela-sela tarikan napas yang beruap, sejauh mata memandang ke arah bawah, hamparan lampu kota Kuningan berkelap-kelip seperti lautan permata di tengah kegelapan, menemani keheningan malam di bawah naungan megahnya puncak Ciremai. Tadi kilometer di sana 120 gitu. 120 jaraknya tadi berangkat di Cinunuk sampai ke dia. Saya kan di nol kan 120 saudara jauh oke ya. Cibantengan 80 Bandung Kuningan teh. Angin malam pelan berbisik, tenda berdiri rapi berjejer. Dari bukit sunyi kita tengok kelap-kelip kota di kejauhan. Malam di Lamping Kidang, hatiku terang, city light bertebaran, seperti bintang terbalik pulang dari kaki Ciremai. Semua lelah hilang selama ada Bagerun. Aku merasa
bulan menghangat, asap naik cari langit pekat. Cerita lama kita putar lagi, sambil gelas kopi saling berganti. Malam di Lamping Kidang, hati ikut terang. City light bertebaran, seperti bintang terbalik pulang dari kaki Ciremai. Semua lelah hilang selama ada Bagerut. Aku merasa menang. Kalau besok kita turun ke hiruk pikuk jam dan aturan, ingat saja tawa di ketinggian, nama kita terpatri di awal. Di pundak Ciremai aku bersimpuh, menghirup aroma pinus yang wangi. Lamping Kidang memeluk sunyi, membuka rahasia yang tersembunyi. Lihatlah ia, sang penguasa angkasa, melayang tanpa beban, tanpa sisa. Sayapnya menulis asmamu di awan, di atas hamparan hijau yang menawan. Maha suci Engkau, arsitek semesta, di setiap jengkal tanah kulihat cinta. Dari kepa elang yang tenang melingkar, hingga lincah kera yang melompat tegar, semua bertasbih dalam. Cakep. Mantap, terkesan campingan ini. Nggak begitu dingin. Cuman dingin. Waktu seakan berhenti berdetak saat kaki melangkah di atas jejak. Kabut putih turun perlahan, menyelimuti hati dengan ketenangan. Maha suci Engkau, arsitek semesta, di setiap jengkal tanah kulihat cinta. Dari kepa elang yang
sekadar gunung. Ini adalah bait-bait doa yang menggunung di Palu Tulang. Wow, ternyata masih ada penghuni hutan di kaki Gunung Ciremai. Hati-hati. Kawasan Lemping Kidang di Kuningan memang masih menjadi rumah bagi berbagai penghuni hutan atau satwa liar karena lokasinya yang bersinggungan langsung dengan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC. Kehadiran mereka merupakan tanda bahwa ekosistem di lereng Gunung Ciremai masih terjaga, namun tetap diperlukan kewaspadaan untuk menjaga jarak aman. Dari kepa elang yang tenang melingkar hingga lincah kera yang melompat ke dasi atas nafas. Jika Anda beruntung saat berkemah di Lamping Kidang, Anda mungkin bisa mengamati salah satu burung pemangsa ini terbang melintasi langit. Keberadaan mereka menjadi indikator penting bahwa ekosistem hutan di sana masih sehat dan terjaga. Ya. Seti Garut ya. Bagerhut gaskeun. Tadabur alam di Lamping Kidang. Dimulai dengan bismillah, roda mulai berputar, membelah bumi Tuhan yang luas terhampar. Bagerhut melaju dalam satu barisan, mencari ridhomu di sepanjang lintasan. Di atas aspal, zikir mengalun halus, menembus rimbun hijau, barisan pinus. Menuju Lamping Kidang, ciptaanmu yang asri, sujud syukur kami di hadapan ilahi. Subhanallah, indahnya lekuk perbukitan, bukti kuasamu, wahai sang pencipta alam. Bukan sekadar touring, bukan sekadar gaya, ini perjalanan jiwa mengakui sang Maharaya. Di sela tawa dan eratnya ukhuwah, kami luruhkan ego, kami jemput berkah. Di Lamping Kidang, hati kembali tenang, melihat kebesaran Allah yang tiada tanding. Ya Allah, jaga setiap putaran mesin kami, jadikan lelah ini saksi ketaatan di akhir nanti. Bagerhut bersatu dalam iman yang kokoh, pulang membawa takwa,
Di jalanmu, kami berlabuh. Ya. Bagerun. Video itu? Video. Oh video? Ya, sok ngomong. Bagerun naon? Food. Mantap. Jaya. Gaskeun. Gaskeun. Sok, 1 2 3. Bagerun. Mantap. Gaskeun mantap. Bareng. Bagerun. Gaskeun. Sok nih. 1 Bagerun. 1 2 3. Bagerun. Gaskeun. Mantap. Mantap. Tuh. Dia tuh sok. Berarti gaskeun unggul. Ya. 1 2 3. Bagerun. Gaskeun.